jalan-jalan masuklah satu tempat dalam mall gitu, karena kebelet membuang air kecil, masuklah dalam toilet di Amerika. Ternyata toilet di Amerika itu beda dengan toilet di Saudi. Masuk toilet di Amerika karena kebelet salah masuk WC perempuan, lupa kunci, udah salah masuk, lupa kunci, masuklah perempuan Amerika. Pas perempuan Amerika kaget dia ada laki-laki, wow, apa kata orang? Pas lagi dia jongkok di kuncingnya kan, pas lagi jongkok, lah, ada alif. Ini bukan wow, ini alif, ini alif. Jadi jangan bilang wow ya, wow. Nah, secara maknanya memang wow, bukan ada di bibir. Oke. Ya, diam saja. Lamanya kita salah. Nah, ya ada alif. Bukan, ini alif. Baik, dua bibir. Jadi di bibir ini terbagi jadi dua. Ada yang memakai dua bibir, lihat. Ada yang memakai bibir bawah saja. Nah, kalau yang dua bibir itu 3 huruf ba, mim, waw. Ba. Makanya waktu kita nyebut bismillah itu pasti menyatu bibirnya. Bismillah. Nah, Ustaz kalau bisa nyebut bismillah tanpa menyatu bibir, saya kasih 1 juta. Tidak bisa. Atau panggil mama saja, tapi yang nyatu bibir, saya kasih 2 juta. Mama, bisa nggak? Nggak bisa, saya kasih 2 juta. Bisa. Karena memang huruf itu menyatu. Bis. Nah, bis menyatu dulu. Kalau seandainya dispasikan, nggak bisa. Mama. Nah, ba itu pasti menyatu dua-duanya. Ba, bi, bu, babe. Kita yang mudah kita lompati. Yang sulit baru kita ulang. Ma, mi, mu, bam. Nah, wow itu sebenarnya menyatu juga dua bibir, cuma tidak terlalu utuh. Dia ada sisa ruang dikit. Wa, wi, wu, bau. Masih mudah. Jadi dua bibir. Yang satu lagi, dia bibir bawah, tapi bibir bawah ini menempel gigi seri atas seperti ini, Ustaz. Nah, nih. Nah, bibir bawah, dia nggak pakai dua-dua bibir, dia bibir bawah saja ini. Ini menempel gigi seri. Nah, fa, fi, fu, ba. Nah, kalau bahasa Indonesia ini F, huruf F. Anfusakum, mesti ada nafas. Nah, mesti ada nafas. Nah, gitu. Jadi bukan dibaca P. Ini orang Sunda nggak bisa, biasanya orang Sunda nggak bisa. Fa, P, nggak bisa. Fa, ya. Fa. Nah, Ustaz Alfi. Ustaz apa? Ustaz Alfi. Orang banyak. Macam jadinya. Ya, nah ini termasuk huruf yang biasanya orang salah sebut, kita tandai berarti huruf fa. Huruf fa ya. Fa, fi, fu, bab. Kalau kita minta praktek dari Ustaz Alfi dulu boleh? Boleh. Nah, fa, ya, fi, fu, ba. Biasa gede ya. Nah, fa, boleh Ustaz depan? Fi, fu, ba. Biasakan sebenarnya. Kalau nggak biasa itu kelihatan kan? Kalau nggak biasa aja. Fa, fi, fu, ba. Iya. Baik. Huruf fa ya. Nah, ini sudah jelas seperti itu. Fa, fi, fu, ba. Habis. Bisa diingat ya sama-sama temannya. Kalau dibilang dua bibir, berarti ba, mim, waw. Bibir bawah satu saja. Fa.
Bisa ya? Bisa. Ingat terus bestinya. Karena biasanya kalau kita belajar di pondok itu satu huruf, kita nggak satu huruf, langsung bertempat. Oke, sekarang kita masuk ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini terbagi dari tiga: tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Nah, tenggorokan bawah dulu. Jadi sini alif sama hamzah itu sama. A mudah, a, i, u, ba mudah. Kita pandai sulit saja. Ha. Nah, ha ini sering orang membaca dengan mubalaghah, berlebih-lebihan. Ha. Kenapa baca begitu? Ha besar Ustaz. Jangan kita namakan ha besar. Nanti mindset orang jadi bunyinya harus besar. Ha biasa. Kalau dia bunyi ha, itu udah bukan tenggorokan bawah, itu udah dada sudah. Ha. Pas baca Fatihah, dinas. Aku orang makmumnya. Jangan. Nah, dia tenggorokan bawah sama nih. Ha. Biasa saja. Ha, i, u, ba. Nah, nanti ada dua ha. Pembedanya antara ha ini dengan ha ini apa? Kalau ha ini nafas dan bunyi keluar bersamaan. Nafas dan bunyi keluar bersamaan. Ha, hi, hu. Kalau ha ini nafas dulu yang bunyi, baru nafas dulu baru bunyi. Saya ulang sekali lagi. Untuk ha ini nafas dan bunyi keluar bersamaan. Sedangkan ini nafas dulu yang keluar baru bunyi. Ha, hi, hu, ba. Itu dia. Oke, kita coba ha ini dulu. Ha biasa tadi. Fadhal salatu. Yang ini sudah. Ha, hi, hu, ba. Iya boleh. Ha, hi, hu, ba. Tapi akan dibuka gitu. Ha, jangan. Jadi teman Oh, pengaruh aja. Pengaruh. Apa namanya materinya? Itu makmur. Oh iya. Jangan dibuka. Ha, hi, hu, ba. Boleh Syarul? Ha, hi, hu, ba. Iya. Nah, dah ya mudah. Jadi huruf ha ini sering. Terus kita masuk ke golongan tengah, naik ke atas. Nah, biasanya orang laki-laki ini mudah ditanya dengan adanya apa namanya? Jagung. Jagung ya. Jagung di sini, jagung di pasar, ya. Nah, baik. Udah lama kita nggak jagung ya. Jagung. Oke, naik ke golongan tengah. Kita masuk huruf sulit. Nah, yang paling berkesan di makhraj ini, saya huruf apa namanya? Huruf ain. Huruf ain. Nah, kita coba huruf ain. A, ain, ba. Sama-sama. A, i, ru, ba. Terus tapi A, i, ru, ba. coba. A, i, ru, ba. Coba A, I, ru, ba. Oke. Kayaknya minggu lalu sudah dibahas ya. Ada. Nah, jadi huruf ain ini termasuk salah satu huruf yang sulit di makhraj. Nah, saya bagi itu kesimpulan dari pengalaman itu, huruf ain ini ada 3 tahapan orang. Pertama, dia belum belajar makhraj. Dia tidak bisa membedakan antara huruf alif dan huruf ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Padahal alamin semesta alam, alamin penyakitan. Segala puji bagi Allah Tuhan yang penyakitan. Nah, itu balik. Jadi tahapan pertama, dia belum belajar makhraj. Dia baca ain itu alif. Tahapan kedua, dia udah belajar makhraj. Ternyata terjadilah namanya mubalaghah. Berlebih-lebihan. Bolehkah ain itu dibaca mubalaghah? Boleh pada tempatnya. Tempat
dulu baru bunyikan dia berlebih-lebihan, nggak apa-apa. Ya. Iyyaka na'budu. Tapi kalau dia berharokat itu berarti hidup. Fathah sama dhammah. Kalau dia hidup, nggak boleh bunyinya berlebihan. Boleh. Dia waktu hidup tuh bunyinya biasa. Waktu sukun baru dia bunyinya mubalagh. Waktu sukun. Nah, tadi masih suaranya bunyi masih hidup. Ain yang benar itu dia nggak pengaruh. Tapi kalau berlebihan, pengaruh. Ya, jadi huruf ain termasuk huruf sulit. Lama saya baru bisa huruf ain. Lama, mungkin berapa tahun. Terakhir bisa dapat huruf ain itu diilhamkan Allah. Rumusnya seperti orang yang dapat ide. Orang dapat ide itu gimana? Bukan. Orang dapat ide itu ada orang dapat ide. Nggak ada. Orang Arab sendiri kalau dapat ide nggak begitu. Dengar. Orang dapat ide. Ada orang dapat ide malah jadi berbalik. Ada. Nggak ada. Nah dari situ coba sekarang berubah. Start. Nah itu satu ya. Seperti orang dapat ide. Coba Ustaz, coba lagi. Ainnya jangan campur dengan hidung. Nah kan kurang sudah. Ain, ba. Waktu sukun baru berlebihan. Terus sekali lagi. Beda sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi masih ada gunah di hidung. Itu dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa aja. Orang Arab itu mana? Imam Sudais, Imam Masjidil Ardh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah. Di bawah tengah. Nah, ini bukan ke sini. Iya, nggak ada. Keluar dari mulut. Coba. Masih ada ikon. Boleh kan? Masih banyak ya. Apa lagi? Lu nggak? Masih hibur itu. Satu lagi, rumus yang kedua. Pertama seperti orang dapat ide. Yang rumus kedua, jangan pernah tundukkan kepala. Sampai Syekh di Mesir mengatakan, kenapa ya orang Cina dengan orang Indonesia itu sama aja, beda-beda tipis. Maksudnya Syekh, ya orang Cina itu suaranya guna, berdengung. Kalau bahasa Jawanya itu bindeng, sengal. Bahasa Melayunya sengal. Nah, orang Cina sama orang Indonesia itu beda-beda tipis saja. Bahkan maaf, ternyata yang diprediksi Syekh betul. Perhatikan para imam, para qori. Kalau dia membaca Quran, kalau nggak pakai suara hidung nggak enak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang nggak paham, enak kali suaranya merdu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Enak kedengarannya, tapi suara hidung. Bahkan usahakan qori, usahakan imam,
Ustaz kondang sendiri pun kalau kenalan sama dia, Ustaz namanya siapa? Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad. Agak disuara-suarakan itu. Padahal maaf, dalam ilmu qiraat itu termasuk berselisih huruf keluar dari mulut. Ada saatnya huruf keluar dari hidung. Ada. Nah, jadi saya dulu termasuk anak imam kan. Lama saya mengubah itu. Dites saya imam maghrib, dites saya imam isya. Habis sholat dipanggil saya. Kenapa suaramu masih gitu? Enggak tahu aku saya. Susah banget berlatih kan. Lama aku menghilangkannya. Itulah kalian beranggapan para yang suka melakukan Quran ini, ya kan? Bukan nggak boleh lagu, boleh. Jadi teman-teman Polri yang di Mesir itu karena dia pengajar ada namanya IPKI, Ikatan Persatuan Polri Indonesia di Mesir itu, mereka belajar qiraat bisa mereka move on dari suara hidung. Setelah mereka kuasai ilmu maqamat, mereka belajar ilmu qiraat, baru mereka ajarkan. Jangan pernah sampaikan suara kalian pas baca Quran itu masuk suara hidung, jangan. Pengaruh. Wah itu susah. Saya lama meninggalkannya. Baru bisa. Bismillah. Lagu yang sama. Lagu apa tadi? Ajam. Ya. Jiharga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulut. Pakai hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hidung. Memang merdu, tapi salah. Ini mau kita latih pelan-pelan. Karena kita tajuk kita manhaj kita qiraat. Ada patokan kita. Nah, baik. Jadi ain itu pertama seperti orang dapat ide. Yang kedua jangan pernah tundukkan suara. Coba perhatikan. Kalau kita setoran baca nunduk nih. Ketahuan pas orang kita laki dengan syekhnya duduk di kursi murid yang di bawah, tunduk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hidung. Nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan tunduk. Tegak. Saya udah suka kalau siswa betul gini kadang begini. Kepala depannya nggak jelas suara Iya. nggak suka saya. Harus gitu. Ya, Tegak kan. jelas. Suara itu dari sini. Nah, imam. Kalau imam udah begini itu nah, hidung semua itu diborong semua hidung. Nah, ya. Jadi main gitu. Nah, takutnya nanti kalau kayak hujan-hujan itu. Apa itu? Kodok minta hujan. Itu dia. Nah, alhamdulillah. Nanti tetap kita ulang. Nanti bisa sana lagi flu ya. Kalau flu memang susah. Guna semua. Karena ada di tutupi sama ini. Jangan sampai beda deh. Nah, yang kedua huruf H. Ini tadi apa bedanya H sama ini? Ini bersamaan. Nafas dan bunyi keluar bersamaan. Kalau ini nafas dulu baru bunyi. Nafas yang lembut ya. H, I, U, dah. Baru satu. A, Nah, I, nah, U, Ba, iya. H, I, U, dah. Iya. H, I, U, bah. Nah, benar ya. Nah, dah. Ada huruf ain, huruf fa. Dah. Sekarang huruf ghain dengan huruf kha. Ghain dulu. Bukan dibaca ghain. Ghain biasanya kan ghain enggak ghain. Seandainya dia dibuat huruf Latin, sebenarnya nggak ada huruf Latin ghain enggak ada. Nah, tapi Ustaz di Iqra itu ditulis GHO. Itu penulis bingung tuh. Apa mau dikata ya? Terakhir itu saya GHO. Orang apa tidak dibacanya nggak pernah belajar
belajar Quran? Go iril. Nah, go iril. Itu nggak ada huruf Latin itu aslinya. Seperti orang yang nggak bisa menyebutkan huruf R. Orang Melayu itu nggak banyak tuh nggak bisa menyebutkan huruf R. Orang Banjar, orang Tidung, R itu nggak bisa R. Mahambung. Nah, itu dia. R. Jadi goin ya. Bagus kan? Dia huruf apa? Kita udah belajar huruf bulat, huruf lebar belum? Belum. Sudah kemarin kita Saya sempat balik. sempat ya. Nah, coba. Ini huruf bulat nih. Jangan dia bunyi lebar karena dia sukun naik bulat. Nah, wairil mau. Jangan wairil man. Jangan. Malah dia. Bibirnya nggak perlu maju. Bibirnya nggak perlu mau. Suaranya ya boleh. Satu lagi huruf kho. Kho ini dia tidak berbedaan ghain dengan kho. Kalau ghain dia lembut, tapi kalau kho ada sedikit. Enggak kalau banyak aja jangan. Itu orang mau menara. Sedikit saja. Kho. Jangan kho. Ri. Jangan. Jadi makan dulu nanti, kan? Kho. Ada sedikit kasar. Sedikit gesekan. Kho, ri, hu, dal. Boleh Ustaz? Jangan lebar. Dal. Kayaknya nggak ikut kemarin nih. Nggak ikut. Huruf bulat. Fungsi huruf bulat. Oke. Kho. Iya. Iya. Oke. Nah, jadi ini harus kita praktek dan hafal. Setidaknya kita udah berapa nih? Kalau ditanya huruf bibir terbagi menjadi dua bibir, ba, mim, waw, bibir bawah, fa. Tenggorokan, hamzah, tengah, ain, ha, atas, ghain, kho. Nah, ini belum kita praktekkan. Oke, kita langsung ini aja, nanti kita ulang karena waktu kita terbatas mau mengajar kan. Sudah masuk bisa ya? Iya. Oke, baik. Jadi contoh, kalau nanti kita masuk ke lidah ini kan terbagi menjadi 4. Ibaratnya gambar lidah. Ujung. Yang ini tepi. Dia kayak geraham. Yang sini tengah. Yang mau jatuh ada lonceng tuh, itu namanya pangkal. Ibaratnya kalau dari samping itu di lidah ada biji itu kan lonceng. Nah ini namanya pangkal. Ini ujung, tepi, yang tengah-tengah ini tengah. Nah ini tengah lidah. Ya, jim-jimnya berarti gos. Pangkal lidah berarti di sini menempel langit itu
lebih lembut. Kalau pangkal ini kena ke sini itu kaf. Kalau ini kena ke sini jadi kof. Makanya pangkal lidah menempel langit lembut kof, langit keras kaf. Ka. Maka kof itu seperti orang menyelam. O, T, U, dan O. Nah. Baik, kita sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjuti. Terus bagaimana cara kami menghafalnya? Ingat teman-temannya. Ini mudah menghafal teman-temannya. Nah, yang sudah kita hafal baru berapa ini? Ini sampai 9. Nah, nanti untuk lidah ingat tengah lidah berarti yang sini. Maaf, ini secara cepat aja. Menempel dengan langit-langit atas. Nah, J, Shin, Ya. Susah kami ngapalnya Ustaz. Aduh, kami susah ngapalnya. Ya udah, ini aja tentara. Jaish. Nah, di tengah lidah. Tepi lidah itu satu dot. Nah, pangkal lidah tadi udah kita bahas. Sekarang ujung lidah. Nah, ujung lidah yang banyak. Nah, ujung lidah menempel pangkal gigi atas. Pangkal gigi atas kemana? Ibarat ini gigi kita dari samping, pangkal lidah ini gusi, ini gigi. Nah, tempat tumbuhnya gigi ini dinamakan pangkal gigi atas. Nah, huruf B3, ta, da, o. Nah, ta, da, o. Nah, sekarang kita masuk ini pangkal yang ini. Ini namanya ujung. Berarti ini. Nah, ini Ustaz. Itu ujung gigi atas. Ujung lidah menempel ujung gigi atas. Berarti gini posisinya, ujung lidah, ujung gigi, ujung-ujungnya. Nah, hurufnya 3, ta, da, do. Susah kami ingatnya Ustaz. Udah, ingat tadato aja. Tadato. Nah, pami titiknya berapa nih? 2 tambah 1. Ada titiknya Dar? Tambah 1. Tahu ada titiknya? Tambah 1. Tambah 1 titik. Tadato, tadato. Tadato, tadato. Da. Gusi atas berarti yang digusi di sini. Hurufnya nempel di gusi. Ingat aja pemain bola. Da. Berarti di klub Messi gitu ya. Nah, yang terakhir ingat aja antara gigi seri atas. Nah, nanti tetap kita praktekkan ya. Antara gigi seri atas itu berarti begini. Satu kan gigi atas, gigi bawah. Nah, itu hurufnya 3. Za, sa. Sama satu lagi. So. Sok itu bukan huruf bibir. Banyak orang baca sok itu pakai bibir. Saya juga dulu. Pas saya ditanya, Imam, kenapa kamu baca sok pakai bibir? Saya nggak tahu. Saya lihat khotib itu baca begitu. Idinauf. Mana ada huruf bibir, huruf sok? Nggak ada. Huruf bibir itu ba, mim, waw, fa. Nggak ada sok. Sok itu di mana? Gigi seri nempel. Nah, bunyikan so. Iyalah, masuk vokal nggak perlu, kenapa dimonyongkan? Siapa yang bilang bulan harus monyong? Nggak ada. So. Jadi kalau masih dinaus, swap, move on sudah. Ya. Nah, ini tetap kita hafal dan secara ngapalnya kita jelas ingat. Kalau kita udah hafal berdua, nanti pas kita praktek sudah tergambar. Oh iya. Yang kita gambarkan apa? Pertama tadi apa? Bibir, ba, mim, waw. Lalu bibir bawah, fa. Tenggorokan bawah, hamzah, atas ke tengah, ain ha. Atas, oin ho. Jadi semua izhar ini. Udah, ngapal ini udah terhafal izhar ini. Ini kan huruf izhar. Hamzah, ain ha, oin ho. Habis. Nah, lidah, jaish.
tepinya God, pangkalnya langit keras K, langit lembut O, ujung lidah pangkal bagi atas Tadato. Saya susah ingat huruf Tadato. Siapa orang Sulawesi Selatan? Ingat ada satu tempat namanya Pakato. Ada yang Pakato? Pakato. Tadato. Tadato baru tambah satu titik. Tadato, Tadado. Ronald baru Zasos. Kayak ada di kitab apa itu yang mati dalam keadaan dia pimpinan apa itu, seorang syekh yang meninggal di dalam kitab apa itu, riwayat itu yang mati disalib si Jasos, ingat kan kisah si Jasos? Barsisa. Tapi mirip Jasos Barsisa. Oke, mungkin sampai sini saja. Insya Allah nanti kita lebih awal lagi datang. Sebab tadi kita di jam 8. Oh, kumpul di sana. Iya. Baik. Nanti saya harap pertemuan minggu depan ini sudah kita tergambar aja. Mau dihafal atau tidak, yang penting tergambar. Nah, kalau saya tanya Ustaz, kalau huruf jim temannya sama siapa aja? Nah, jim temannya Yasin. Kalau ditanya misalnya huruf bibir ba, temannya siapa aja? Udah tergambar. Seperti itu saja. Itu yang mungkin pertemuan kita. Penulis masuk kelas. Berapa sudah? Yang paling di atas bawah Ibu gak suruh semuanya. Alhamdulillah. Oke.